Kita akan mulai, kita punya pelajaran yang berjudul Grieve Not the Holy Spirit. Jangan mendukakan Roh Kudus. Kita tahu bahwa dosa berdiam di dalam manusia, di dalam dagingnya, sehingga tidak ada yang baik di dalam seseorang itu. Di saat seseorang berdosa, dosa berdiam dalam dia, sehingga dia tidak bisa berbuat baik lagi. Walaupun dia ada keinginan untuk berbuat baik, dia nggak bisa melakukannya karena yang di dalam dia tidak ada yang baik, sehingga semua yang dia lakukan adalah yang tidak baik. Bisakah seorang Ethiopia menggantikan kulitnya atau macan tutul menggantikan bintik-bintiknya? Ini sama dengan manusia yang tidak ada baiknya. Apakah dia bisa berbuat baik? Jadi jawabannya adalah tidak. Manusia yang sudah berdosa tidak bisa berbuat baik. Jadi bagaimana dan kalau kita tidak bisa berbuat baik? Tentu saja ada rencana keselamatan, dan rencana keselamatan inilah yang akan menyelamatkan kita dari kondisi kita yang sangat helpless ini. Di Patriarchs and Prophets dikatakan, waktu Adam berdosa, sekarang dia berada di bawah kekuasaan setan. Karena dia ditaklukkan setan waktu dia berdosa, sekarang setanlah yang menjadi tuannya, dan Adam adalah dia punya hamba. Dan seorang hamba tentu saja selalu akan menurut kepada perintah tuannya. Dan karena sekarang setan adalah the god of this world, dialah yang menaklukkan Adam, sehingga Adam hanya bisa melakukan apa saja sesuai dengan kuasa yang menguasai dia, adalah kuasa setan yang tidak baik. Karena dosa sudah berdiam di dalam Adam. Inilah kondisi manusia setelah dia jatuh dalam dosa. Jadi apa solusinya? Solusinya ialah kita punya dosa yang kita sudah lakukan itu perlu diakui atau dikonfes. Karena waktu kita mengakui kita punya dosa, Tuhan akan mengampuni kita dari dosa-dosa kita, dan bukan hanya mengampuni, tetapi akan membersihkan kita dari semua efek-efek dosa yang tidak bersih atau semua unrighteousness. Jadi caranya untuk dosa yang tidak baik tidak lagi berdiam di dalam saya, dosa itu harus diakui dan dibersihkan juga. Dan untuk diakui dan dibersihkan itu adalah dua hal yang harus terjadi. Nggak bisa cuma diakui lalu diampuni, tapi tidak dibersihkan. Nggak bisa juga dia dibersihkan kalau dosanya nggak pernah diampuni karena tidak pernah diakui. Jadi cara untuk menggeser atau menyingkirkan dosa yang tidak baik yang berdiam dalam saya ialah dosa itu perlu diakui kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mati untuk pelanggaran itu dan diberikannya kepada Tuhan Yesus, barulah saya dibebaskan dari dosa itu yang tidak baik, sehingga saya bisa setelah itu melakukan sesuatu yang baik karena dosa itu sudah tidak berdiam lagi di dalam saya. Di Yesaya 1 ayat 18 dikatakan, walaupun dosa saya seperti kermisi, bisa menjadi putih saya seperti salju. Jadi saya bisa menjadi putih seperti salju, walaupun saya punya dosa dulu merahnya seperti kermisi. Jadi kita bisa lihat bahwa nggak ada dosa yang nggak bisa diampuni. Nggak ada kotor yang nggak bisa dibersihkan. Dengan catatan, saya mengakui dosa-dosa saya tentu saja. Di Matius 12 ayat 31 dikatakan, semua dosa dan penghujatan bisa diampuni, kecuali penghujatan terhadap Roh Kudus itu tidak akan diampuni. Kalau saya berbicara against Tuhan Yesus, itu bisa diampuni dengan catatan saya mengakuinya. Tetapi barang siapa berbicara against the Holy Ghost,
itu tidak akan diampuni di bumi ini dan seterusnya. Jadi sangat berbahaya sekali kalau saya blaspheme atau blasphemy against the Holy Ghost atau speak against the Holy Ghost, karena itu adalah dosa yang tidak pernah akan bisa diampuni. Nanti kita akan lihat seperti apa dosa yang tidak bisa diampuni ini kalau saya blasphemy atau speak against the Holy Ghost. Di Efesus 4 ayat 30 dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Artinya untuk mendukakan Roh Kudus ialah untuk berbicara against the Holy Ghost atau blasphemy atau menghujat terhadap Holy Ghost. Ini yang kalau saya lakukan, dosa saya nggak pernah bisa akan diampuni. Jadi pertanyaannya, apa pekerjaan Roh Kudus yang kalau pekerjaan itu saya tolak, itulah mendukakan Roh Kudusnya atau blasphemy atau speak against the Holy Ghost, yang mana dosa saya nggak bisa diampuni. Apa pekerjaan Roh Kudus? Di Yohanes 16 dikatakan bahwa waktu dia datang, dia akan menegur atau menginsafkan akan dosa saya. Jadi kalau saya tahu itu dosa yang adalah pelanggaran hukum Tuhan, itu diungkapkan oleh Roh Kudus. Artinya pekerjaan Roh Kudus di sini adalah untuk menginsafkan saya akan dosa saya. Dan kita tahu bahwa di saat orang menyadari akan dosanya, dia akan mengakuinya dan barulah dosanya diampuni dan dibersihkan semua noda-noda hasil daripada dosa itu kan. Tapi kalau tidak dia mengakuinya atau dia tidak mau setuju dengan apa yang diungkapkan Roh Kudus, tentu saja dia nggak akan mengakuinya sehingga dosanya nggak pernah bisa diampuni dan dibersihkan kotor-kotor nodanya. Artinya untuk mendukakan Roh Kudus ialah untuk tidak mau menerima teguran atau penginsafan Roh Kudus akan dosa saya. Karena Roh Kudus itulah yang membuat saya sadar akan dosa saya. Dan saya akan mengakuinya. Dan setelah saya mengakuinya, barulah dosa itu diampuni. Sehingga kalau tidak diampuni, karena tidak diakui, dan kalau tidak diakui, karena teguran Roh Kudus itu saya tolak. Karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus untuk menginsafkan saya akan dosa saya. Kita lihat di Signs of the Times di sini, kalau kita turut atau kita tidak menolak akan Roh Kudus ini, kuasa Roh Kudus ini yang menginsafkan akan dosa saya ini, saya terima apa yang diungkapkan tentang diri saya atau akan dosa saya, maka tentu saja dosa itu akan saya akui dan akan diampuni. Dan kalau saya terima Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat pribadi saya, karena Tuhan Yesus sudah mati membayar upah dosa saya, sehingga saya tidak perlu mati, dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dosa itu diampuni dan diberikan kepada Tuhan Yesus. Kalau saya akui dosa saya. Tetapi kalau saya tidak mau mengakui dosa saya atau saya tidak mau terima teguran Roh Kudus, dan teguran Roh Kudus itu bisa berbicara dalam hati, bisa dalam firman Tuhan yang saya baca atau melalui orang yang mengatakan yang benar. Dan kalau saya tolak itu, dosa itu nggak pernah bisa diampuni. Dan dengan demikian saya telah mendukakan Roh Kudus. Saya telah menghujat Roh Kudus. Saya telah speak against Roh Kudus kalau yang diungkapkan Roh Kudus itu saya tolak. Begitulah saya bisa mendukakan Roh Kudus sehingga dosa saya tidak pernah akan bisa diampuni. Mari kita lihat contoh pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan Daud. Di 2 Samuel 11, Daud pada malam hari
dia bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan di atap rumahnya, dan di situ dia lihat seorang wanita sedang mandi, dan wanita ini sangat cantik. Kita tahu wanita adalah Bathsheba kan? Dan dia kirim orang untuk cari tahu siapa wanita ini, dan dia selidiki bahwa wanita ini adalah istri daripada Uriah. Jadi sekarang Daud sudah menginginkan seorang wanita yang bukan istrinya, sesuai dengan Matius 5 ayat 27 dan 28 dikatakan, kamu sudah berzina dengan melihat seorang wanita dan menginginkannya. Jadi Daud sudah bersinah dalam pikirannya, walaupun dia belum buat apa-apa terhadap wanita ini. Dan wanita ini di ayat 4 diambil Daud atau dibawa ke rumahnya, dan sekarang wanita ini berbaring, Bathsheba ini berbaring, dan Daud sudah membuat sesuatu yang dia sudah inginkan menjadi kenyataan, walaupun dia sudah berzina di dalam pikirannya. Sekarang wanita ini mengandung, Bathsheba mengandung dengan anak, dan waktu Daud mempelajari bahwa wanita ini sudah mengandung, dia kirim Joab untuk panggil suaminya Bathsheba untuk pulang ke rumahnya. Dan waktu Uriah kembali, dia pergi ke tempatnya Daud, tapi dia tidak mau pulang ke rumahnya. Dia malahan tidur di pintu daripada rumahnya Daud. Dia tidak mau pulang ke rumahnya. Lalu Daud bilang kepada Uriah, kenapa kamu tidak mau pulang ke rumah kamu? Pergilah ke rumah kamu dan berbaringlah dengan istri kamu. Jadi selain dia sudah berzina, sekarang dia mau tutup dia punya dosa dengan mengatakan kepada si Uriah untuk pulang dan berbaring dengan istrinya, supaya seandainya istrinya, seakan-akan kalau dia berbaring dengan istrinya, artinya anaknya wanita ini atau anaknya Bathsheba ini adalah anaknya daripada Uriah, karena Uriah akan berbaring dengan dia. Tapi Uriah tidak mau pulang dan berbaring dengan istrinya. Itu disebabkan karena sekarang lagi ada perang, dan dia tidak mau tinggalkan teman-temannya di tempat pertempuran itu untuk kembali ke rumahnya dan berbaring dengan istrinya. Dan Daud membuat dia mabuk, minum dan mabuk, supaya dia pergi ke rumahnya, supaya bisa dosanya ditutupi, seakan-akan bahwa itu anaknya Uriah, kalau Uriah lah yang pergi pulang dan berbaring dengan istrinya. Tapi Uriah tidak mau melakukan itu, karena dia tidak mau mengkhianati teman-temannya di medan pertempuran sementara dia pulang lalu berbaring dengan istrinya. Dan oleh sebab itu Daud mengirim Uriah kembali ke tempat pertempuran dan bertempur di depan. Jadi bertempur di mana paling banyak kematian terjadi di depan medan pertempuran, dan betul Uriah mati di situ karena dikirim Daud untuk berperang di situ. Jadi Daud sudah berzina di dalam pikirannya dan melakukannya, dan mau menutupi dosanya dengan memerintahkan Uriah untuk pulang dan tidur dengan istrinya. Tapi Uriah tidak mau, dan karena dia tidak mau lakukan itu, dia kirim Uriah ke depan medan pertempuran dan Uriah mati di situ. Jadi kita bisa lihat di Matius 5 ayat 21-22, dia sudah membunuh Uriah. Di Matius 5 ayat 22 dikatakan barang siapa marah terhadap saudaranya tanpa alasan. Jadi dengan dia mengirim Uriah ke depan medan pertempuran, dia sudah membunuh Uriah. Jadi dosanya sudah sangat banyak. Selain dia berdosa, dia mau menutupi dosanya, lalu dia tambah dosanya dengan membunuh orang tanpa alasan. Jadi apa dosa daripada Daud? Dosanya adalah perzinahan yang sudah direncanakan,
pembunuhan yang sudah direncanakan, dan covetousness, menginginkan istri orang. Jadi dia sudah berdosa dan sudah direncanakan ini. Jadi sangat mengerikan juga dosanya Daud di sini, kita lihat. Dan kita tahu Nathan, orang nabi, datang dan mengatakan kepada Daud bahwa kamulah yang telah berdosa. Setelah dia cerita bagaimana seorang kaya telah mengambil domba satu-satunya dari orang miskin untuk dikorbankannya, dan Daud bilang, oh kalau demikian orang itu harus dibunuh. Dan Nathan bilang, kamulah orang itu, waktu kamu ambil Bathsheba dan kamu bunuh suaminya Uriah. Nah sekarang bagaimana sikap Daud setelah dia menerima teguran dosa itu, dosa yang dia sudah rencanakan dan dia mau tutupi, dan dengan cara membunuh suaminya Bathsheba, dan sekarang sudah ditegur oleh Tuhan melalui rohnya yang disampaikan oleh nabinya. Di ayat 13 Daud bilang kepada Nathan, saya telah berdosa terhadap Jehovah. Saya telah berdosa. Artinya ini adalah satu hal yang personal antara dia dan God, kan? Nah, dia bilang saya telah berdosa. Jadi kita lihat bahwa Daud tidak menutupi dosanya. Dia sadar bahwa dialah yang kedapatan berdosa dan dia tidak menutupinya. Kita bisa lihat di sini pekerjaan Roh Kudus ialah untuk menginsafkan dosa daripada Daud, dan bagaimana Daud punya reception ya terhadap teguran dosa ini yang menentukan apakah dia bisa mengakui dosanya dan diampuni, atau dia mau tetap menutupi dan menyangkalnya dan mendukakan Roh Kudus. Kita bisa lihat bahwa dosanya sangat besar. Sudah bersinah yang direncanakan, sudah membunuh untuk menutupi dosanya. Sekarang waktu ditegur Roh Kudus, diinsafkan oleh Roh Kudus, dia tidak menutupinya, dia tidak menyangkalnya, dia mengaku. Jadi sebesar apapun yang kita sudah baca, sebesar apapun dosa kamu, kalau ditegur Roh Kudus dan kamu mengakuinya dan tidak mau melakukan lagi, akan diampuni. Tetapi dosa yang tidak bisa diampuni ialah dosa yang saya tidak akui waktu ditegur Roh Kudus. Dan dosa Daud ini adalah contoh bahwa sebesar apapun dosamu akan diampuni, kecuali tidak diakui. Di Mazmur 66 ayat 18 dikatakan, kalau saya tetap mempertahankan dosa saya dalam hati saya, Tuhan tidak akan mendengar saya. Tapi Daud di sini tidak regard dia punya iniquity. Dia tidak menyimpan dan menyembunyikan waktu ditegur oleh Nathan, waktu Roh Kudus mengungkapkan dosanya, dia tidak menyimpannya atau menyangkalnya. Kenapa? Apa yang sangat penting bagi Daud? Apa yang sangat penting bagi Daud dalam hal ini waktu ditegur? Di Mazmur 51 ayat 11 dikatakan, jangan singkirkan kehadiranmu daripadaku, jangan singkirkan Roh Kudusmu daripadaku. Artinya untuk tidak disingkirkan Roh Kudus, artinya dia mau Roh Kudus untuk menegur dia. Jadi Daud mengerti waktu dia ditegur, dia bilang jangan singkirkan atau tarik Roh Kudusmu. Artinya Daud mengerti bahwa kalau Roh Kudus ditarik, maka dia sudah melakukan pekerjaan penghujatan terhadap Roh Kudus, di mana dosanya tidak bisa diampuni. Jadi penting sekali untuk seseorang yang ditegur dosanya oleh Roh Kudus melalui cara apapun, untuk tidak mengeraskan hatinya dan menyembunyikan dan menyangkal dan beralasan, segala macam alasan untuk menutupi dosanya. Karena kalau Roh Kudus sudah ditarik dalam hal ini, maka dia sudah melakukan penghujatan terhadap Roh Kudus, di mana dosanya nggak pernah bisa diampuni. Efesus 4 ayat 30 mengatakan, jangan mendukakan Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang memeteraikan kamu. Jadi Daud tidak
menolak penginsafan kuasa Roh Kudus akan dosanya. Daud hampir kehilangan dia punya keselamatan karena dia sudah merencanakan, dia tidak sadar bahwa dia sedang melakukan dosa yang sangat besar. Tetapi di saat Roh Kudus melalui Nabi Nathan menegur dia tidak menyangkalnya. Dan dia bilang jangan singkirkan Roh Kudus. Jadi dia hampir, kita bisa lihat dia hampir hilang. Karena untuk mendukakan Roh Kudus ialah untuk menolak pekerjaan Roh Kudus untuk memeterai seseorang untuk dinyatakan selamat. Untuk tidak mau mengakui, untuk menyangkal apa yang diungkapkan Roh Kudus. Untuk tetap berdosa, apakah dosa itu diketahui atau tidak diketahui orang lain, untuk tetap melakukan itu ialah untuk mendukakan Roh Kudus. Jadi bisa saja dia bunuh Batsheba, tapi bukan itu solusinya. Karena walaupun dia singkirkan Batsheba, Roh Kudus akan tetap menegur dosanya. Bisa saja dia minta Tuhan untuk bangkitkan Uriah, itu tidak menyelesaikan persoalannya. Karena dosanya sudah dilakukan. Dosa itu tidak bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Harus diakui, baru diampuni. Dan Daud mengerti itu. Makanya dia bilang jangan singkirkan Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus disingkirkan atau ditolak, kita tahu bahwa Roh Kudus itu sudah didukakan. Daud sudah menghujat atau sudah speak against the Holy Ghost, sehingga dosanya tidak bisa diampuni dan dia bisa saja sudah dimeteraikan sebagai orang yang hilang. Di kutipan Youth Instructor dikatakan jangan buang-buang waktu. Akuilah tanpa menunda-nunda kepada Kristus dosa-dosamu. Untuk mendukakan Roh Kudus adalah satu hal yang sangat tidak baik. Kamu tidak tahu kapan waktu kamu mendukakan Roh Kudus, bisa saja kamu sedang mendukakannya untuk terakhir kali. Sehingga setelah itu, pintu kamu sudah tertutup. Kalau kamu dibiasakan untuk menyangkal, menutupi, beralasan akan dosa, akhirnya kamu sudah mendukakan Roh Kudus, sehingga dosa kamu untuk selama-lamanya, tanpa kamu mengetahuinya, sudah tidak bisa diampuni lagi. Daud katakan di Mazmur 19 ayat 13, keep back thy servants. Jadi jangan izinkan hambamu atau Daud dari dosa presumptuous. Nah, presumptuous sin adalah saya asumsi bahwa itu bukan dosa. Jadi kalau saya sudah berasumsi bahwa yang saya lakukan itu bukan dosa, dan kalau ditegur saya bilang itu kan bukan dosa, saya sudah grieve the Holy Spirit. Karena saya sudah menolak apa yang diungkapkan Roh Kudus dengan mengasumsi enggak apa-apa kok itu bukan dosa kok. Dengan saya menutupi dosa saya dan bilang itu bukan dosa, itulah caranya untuk mendukakan Roh Kudus dan membuat dosamu enggak pernah akan bisa diampuni untuk selama-lamanya. Kamu bisa saja sudah tertutup pintunya dan kamu tidak mengetahuinya. Dia lanjut dalam kutipan ini, dia bilang agar saya bisa kedapatan tidak salah dari dosa yang besar itu, the great transgression. Dan dosa yang besar itu ialah untuk menyangkal dan tidak mau mengakui dan mendukakan Roh Kudus Tuhan itu. Di saat Roh Tuhan mengungkapkan kepada manusia arti sebenarnya atau pengertian yang sempurna dari hukum Tuhan, akan terjadi perubahan dalam hati orang itu. Karena dia lihat bahwa dia telah berdosa dan dosa itu adalah pelanggaran hukum Tuhan. Jadi lebih orang mengerti hukum Tuhan, lebih dia akan sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Gambaran yang setia yang diungkapkan Nabi Nathan kepada Daud bahwa dia telah melanggar, dia langsung sadar bahwa itu dosa dia. Jadi penting sekali untuk kita mengetahui hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan itu sangat bisa dengan jelas kita mengerti kalau kita mengerti statutes dengan judgment. Karena statutes dengan judgment itu menjelaskan lebih detail lagi tentang hukum Tuhan. Dan dengan kita mengerti hukum Tuhan,
kita bisa lihat hukum Tuhan yang sempurna itu, dan melalui hukum Tuhanlah saya bisa lihat dosa-dosa saya. Dan itulah caranya untuk Roh Kudus mengungkapkan dosa saya dengan saya mengerti hukum Tuhan. Jadi kalau kita menolak statutes dan judgment, kita nggak pernah bisa tahu bahwa kita berdosa. Karena kita tidak mau mempelajari tentang hukum Tuhan, dan bisa saja kita sedang berdosa, tapi kita nggak tahu bahwa kita berdosa, dan kita nggak mau belajar statutes dan judgment, sementara Roh Kudus mau kita mengerti hukum Tuhan dengan mempelajari statutes dengan judgment, sehingga bisa saja saya tetap berdosa, tapi saya nggak tahu saya sedang berdosa karena saya telah menyangkal atau tolak untuk mengetahui hukum dengan lebih sempurna. Dan dengan cara itu pun saya bisa mendukakan Roh Kudus karena saya berdosa terus dan tidak mau mempelajari hukumnya. Tetapi Daud di saat diungkapkan dosanya dengan mengerti hukum yang dia langgar, dia mengakuinya dengan segera. Dan dia pun mendapatkan pertolongan untuk dosa itu disingkirkan dengan cara mengakuinya. Dia menerima counsel dengan rendah hati, dan dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Bisa saja dia bilang, bunuh si Nathan, karena kalau Nathan dibunuh artinya nggak ada yang tegur dia. Tapi di mana dia bisa lari dari Tuhan kalau Roh Tuhanlah yang menegur? Walaupun bukan melalui Nathan, melalui siapa pun bisa ditegur dosanya. Dari mana saya bisa sembunyi dari Tuhan? Kemana saya pergi, Engkau di situ. Jadi nggak ada alasan untuk orang tidak tahu kebenaran. Nggak ada alasan untuk orang bilang dia nggak tahu itu dosa, karena Roh Kudus selalu bekerja. Dan kalau dia tetap mengeraskan hatinya untuk tidak mau tahu bahwa yang dia lakukan itu dosa, bisa saja itu terakhir kalinya dia ditegur Roh Kudus. Dan karena dia mengeraskan hatinya terus, maka pintunya bisa saja sudah tertutup, sementara dia nggak tahu bahwa pintunya sudah tertutup. Ini pelajaran daripada Daud, bagaimana kita jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan izinkan Roh Kudus untuk di blaspheme atau speak against atau didukakan dengan kita punya tindak tanduk diri, dengan mau sembunyi dari Tuhan, sementara Tuhan tidak mengetahui dosa saya. Di mana saya sembunyi, nggak pernah saya bisa sembunyi dari Tuhan.